Alhamdulillah, pada malam ini kita berada di tempat yang sangat membahagiakan dan mulia. Kenapa? Karena lembaga Daya adalah lembaga yang masih komit mengajarkan ilmu pengetahuan sesuai dengan arahan agama, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menghidupkan Islam dan sunnah Rasulullah. Karena Islam hidup apabila dia punya nyawa. Nyawa Islam adalah ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah bersabda, wabil ilmi hayatul Islam. Hanya dengan ilmulah Islam itu bisa hidup. Sehingga orang yang serius mencari ilmu pengetahuan agama adalah orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita sekarang berada di sebuah zaman kita bebas untuk meninggalkan sunnah Rasulullah. Hampir tidak ada yang menghukum kita, menghakimi kita kalau kita meninggalkan Islam. Sehingga hadir ke sebuah daerah mencari ilmu pengetahuan bukan dari paksaan sebuah aturan, tapi pilihan hati nurani kita karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu agama umumnya tidak sesuai dengan nafsunya manusia yang sedang tergoda oleh kehidupan dunia, berat oleh nafsu. Semakin ilmu itu baik di sisi Allah, semakin beban di dalam perasaan nafsu. Tanpa taufik dan hidayah Allah, kita tidak akan mendapatkan ilmu itu. Maka alhamdulillah, hanya dengan taufik dan hidayah Allah lah kita berada di sini. Karena kita tahu kita sekarang hidup di zaman di mana daya ini bukanlah sebuah pendidikan yang dipaksa oleh undang-undang di dalam negeri kita. Seakan siapapun yang mengurus negeri ini tidak punya kewajiban untuk mengurus pesantren, kecuali kapan dia mau, kapan dia senang. Kalaupun dia tidak mau, tidak ada risiko apa-apa. Tetapi keikhlasanlah yang membuat kita membangun lembaga pendidikan agama, membangun daya semacam ini. Dan keikhlasan kita juga datang mencari ilmu pengetahuan. Semoga kita masuk dalam kelompok yang didoakan oleh Rasulullah, yaitu dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tuba lil ghuraba illadzina yuhyuna ma amatahun nasu min sunnati. Bahagialah orang-orang yang langka yang tetap menghidupkan sunnahku di saat manusia mematikannya. Semoga kita termasuk orang yang datang ke sini menimba ilmu pengetahuan, datang ke majelis taklim mencari ilmu pengetahuan dalam rangka kita supaya masuk di dalam makhluk yang langka, yang sedikit, yang didoakan oleh Rasulullah adalah manusia-manusia bahagia. Pada malam ini kita mau libur. Kapan libur nih? Hana pre. Oh,
Berarti hana pre. Nhớ phụ một si bahasa Indonesia. Indonesia cuma tak. Nyempu-nyempu. Yaitu berada di dalam, kalau di daerah lain banyak yang lagi libur, tapi alhamdulillah tidak libur itu bagus. Anak saya juga sekarang ada di Bangil di Surabaya, SMP di sana di pesantren, tidak libur haji. Cuma 1 hari libur tapi tetap di pesantren. Masih kecil. Kita sekarang berada yaitu di dalam bulan Zulhijjah, yaitu di Asyratul Awal Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah. Karena kita belum masuk 10 Zulhijjah, yaitu berhari raya. Berapa hari lagi sudah masuk hari Arafah. 10 Zulhijjah adalah hari yang punya kelebihan, yang di dalam hadis-hadis Rasulullah memerintahkan kita untuk beribadat. Karena tidak ada amal yang lebih afdal daripada amal yang ada di 10 hari Zulhijjah ini. Sehingga sahabat bertanya, ketimbang dengan jihad, walaupun dengan jihad masih afdal amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di 10 hari Zulhijjah. Yaitu kalau kita berzikir, beribadah, perbanyaklah di hari-hari yang lebih ini. Kita salat sunat, perbanyaklah di hari-hari yang 10 ini. Ini hari punya kelebihan tersendiri, punya keistimewaan tersendiri, dan punya fungsi dan manfaat yang tersendiri di saat kita mau beramal saleh di dalam 10 hari Zulhijjah. Yang kedua, kemudian berlanjut, hari yang paling afdal dari 10 itu adalah hari Arafah. Kepada orang-orang yang wukuf di Arafah. Kemudian masuklah hari raya. Kita berhari raya. Di mana hari raya, di situ juga ada ibadah-ibadah khusus tersendiri. Pertama ya, salat Idul Adha. Yang kedua ada udhiyah, kurban. Mungkin tadi mengarahkan kita malam ini berbicara agak lebih fokus kepada persoalan udhiyah, kurban. Pertama, dalam persoalan taat dan ibadah yang perlu kita tahu, pertama ada hukumnya, yang kedua ada tata cara pelaksanaannya. Yang namanya taat, kalau dia bukan wajib, ya sunat. Ini yang perlu kita harus tahu dulu. Kalau yang namanya maksiat, ya haram. Kalau namanya yang bukan maksiat dan bukan taat, namanya mubah. Boleh dia ibahah, boleh kiraha. Adapun persoalan udhiyah, dia bagian dari sebuah taat yang diperintahkan. Hukumnya sunat muakkad. Hukumnya sunat muakkadah al-kifayah. Karena sunat juga ada dua. Ada sunat ain, ada sunat kifayah. Sebagaimana fardu juga ada dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah.
Yang perlu kita ketahui pertama bahwa udhiyah masuk di dalam kategori sunat kifayah muakkadah. Kita orang-orang santri tahu bisa membedakan antara makna in dan kifayah. Kalau in maksud orangnya, kalau kifayah maksud amalnya. Itu kalau kita sudah mengerti tentang usul fiqh, itu sudah jelas sekali tentang istilah-istilah hukum. Nah, jadi luang lingkup kifayah itu ada lebih luas, ada lebih kecil. Nah, ini coba dengar loh. Nah, dengar yang bagus, yang ya fokus dengar, jangan salah paham nanti. Fard'in kifayah itu ada luar lingkupnya lebih luas, ada luar lingkup lebih kecil. Misalnya kifayah dalam tajhiz mayit. Kifayah di dalam tajhiz mayit, luar lingkupnya lebih luas kepada siapa aja yang mengetahuinya. Takluk hukum fardu kifayah. Kalau udhiyah, dia sunat kifayah dalam luar lingkup sebuah keluarga. Kalau orang hidup dalam luar lingkup keluarga, tidak sebatang kara. Artinya makna sebuah keluarga, ada di situ orang yang punya kewajiban menafkahkan dan ada orang punya hak menerima nafkah. Kewajiban syar'i. Itu maknanya keluarga atau ahli. Standar ahli, di situ ada orang yang diwajibkan secara syar'i menafkahkan dan ada orang yang punya hak menerima nafkah. Itu namanya sebuah keluarga. Baik cuma dua orang, misalkan antara suami dan istri, atau lebih karena punya anak, atau lebih lagi punya orang tua yang miskin. Ikatan kewajiban nafkah itu yang wajib. Itulah menjadi luang lingkup ahli, di mana sunat kifayah itu untuk ahli. Artinya apa? Kalau dalam sebuah keluarga ada 10 orang, udhiyah sunat kifayah untuk keluarga 10 orang. Kalau ada keluarga 8 orang, udhiyah sunat kifayah untuk 8 orang. Artinya apa? Salah satu orang dalam keluarga itu melakukan udhiyah, gugur tuntutan kepada semuanya. Itu makna hukum kifayah, sunat kifayah. Ada 10 orang keluarga. Ada satu orang sembelih satu kambing. Itu sudah gugur talab. Artinya sudah melaksanakan sunnah di dalam sebuah keluarga. Tetapi udhiyah itu bukan untuk 10 orang itu. Tapi mewakili sebuah keluarga, hilang tuntutannya. Kalau di akhirat nanti tidak ditanya, kenapa kamu tidak udhiyah? Karena yang sunat tetap ditanya. Kita meninggalkan sunat, di akhirat tetap dipertanyakan, kenapa kamu enggak sholat sunat? Kenapa enggak ada sholat
qabliyah? Kenapa tidak ada salat ba'diyah? Walaupun tidak disiksa, tetapi dipertanyakan yang harus kita jawab. Apa alasan kamu tidak salat qabliyah? Apa alasan kamu tidak salat ba'diyah? Jawab. Pasti di sana beda dengan di sini. Kalau di sini tidak punya rasa malu. Kalau di sana pasti malunya dan penyesalannya luar biasa. Setelah melihat fahla orang yang berbuat sunat itu luar biasa. Jangankan ditanya diri sendiri, pasti bertanya untuk diri sendiri menyesali. Kenapa aku dulu tidak salat sunat? Menyesal setelah melihat fahla amal kebaikan itu. Dalam persoalan udhiyah, artinya kalau ada satu orang di dalam sebuah keluarga itu melakukan udhiyah, gugurlah sunat kifayah kepada sebuah keluarga. Ini bukan persoalan fahlanya, bukan persoalan tata caranya. Sudah mengerti sampai di situ kira-kira? Mengerti kan? Harus mengerti, bisa jelaskan kepada yang lain, nanti itu baru mengerti. Tidak lupa-lupa lagi. Itu persoalan hukum satu. Kedua, persoalan tata cara pelaksanaan supaya sah, jangan batal. Itu lain lagi. Tata cara persoalan untuk sah melakukan sunat itu berbeda dengan persoalan hukum. Misalnya salat di atas main, hukumnya fardu kifayah. Pengertiannya apa? Kalau sudah ada yang melakukan, yang lain tidak dituntut lagi. Tetapi tentang tata cara salat itu lain lagi. Bagaimana supaya salat itu sah? Bagaimana salat itu tidak batal? Itu lain lagi. Begitu juga kurban. Untuk tata cara perlakuan pelaksanaan kurban itu sah, itu ada rukun dan syaratnya. Maka di sini dibahas bagaimana petunjuk agama di dalam pelaksanaannya. Maka dibahaslah di dalam kitab-kitab. Kalau kambing untuk satu orang, artinya satu orang sah melaksanakan kurban dengan satu kambing. Tidak boleh satu kambing untuk dua orang. Artinya apa? Kalau ada orang melaksanakan satu kambing untuk dua orang, maka tuntutan sunat itu belum hilang, karena tidak sah di dalam pelaksanaan. Semua keluarga akan ditanya lagi nanti. Di akhirat akan ditanya semuanya. Kenapa ini tidak kurban? Kenapa kamu tidak kurban? Kok tanya? Kan ada yang korban satu kambing dua orang. Oh, itu tidak sah. Masih ditanya. Karena kenapa? Aturan pelaksanaannya belum benar. Dan itulah yang dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab. Untuk satu onta 7 orang. Karena dasar dikiaskan kepada hadis Nabi di saat Nabi menyembelih, yaitu riwayat daripada Jabir, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumul Hudaybiyah budnatan an sab'atin wa bakaratan an sab'atin. Kami menyembelih di hari Hudaybiyah
beserta Rasulullah untuk 7 orang 1 onta, dan untuk 7 orang 1 lembu. Itu hadis di dalam yang pelaksanaan ihsar. Maka udhiyah ini para ulama mengkiaskan kepada pembayaran ihsar. Dulu saat ditawan tidak bisa melaksanakan umrah di dalam perjanjian Hudaybiyah. Maka oleh karena itu yang menjadi kabur di dalam mentafsirkan sunat kifayah ini. Kadang-kadang orang memahami bahwa 1 kambing untuk 1 keluarga, 1 onta untuk 1 keluarga. Untuk 1 keluarga dalam arti gugur sunat kifayah, seperti yang kita jelaskan tadi. Maka ini yang menjadi pembahasan. Maka kalau kita tahu tata cara pembahasan hukum, bisa membedakan antara hukumnya dan tata cara pelaksanaannya. Tata cara pelaksanaannya untuk memastikan sah supaya terakad hukumnya. Dan ini umumnya para ulama salaf sampai turunan orang Ahlussunnah wal Jamaah itu punya semua data di dalam kitab tentang persoalan itu. Jadi kalau orang mengatakan 1 onta untuk 1 keluarga, benar. 1 kambing untuk 1 keluarga, benar. Tapi untuk 1 keluarga dalam arti di saat melaksanakan dengan tata cara yang sah, gugurlah sunat kifayah untuk sebuah keluarga. Mungkin pemahamannya agak sulit bagi orang yang secara umum, tetapi bagi orang yang tahu bagaimana pola tatbik hukum di dalam fiqh lewat usul fiqh, itu sangat jauh terasa bedanya. Maka kalau kita anak-anak nanti dengar ada orang bilang 1 kambing untuk 1 keluarga, benar. Tapi maknanya apa? Gugur sunat kifayah untuk sebuah keluarga, walau dilaksanakan oleh 1 orang apabila dilaksanakan dengan tata cara yang sahih, yang tidak fasid. Artinya 1 kambing 1 orang. Jelas 1 kambing untuk 1 orang. 1 orang 2 kali setengah kambing tidak boleh. 1 orang. Tapi 2 kali setengah kan 1 juga. Misalnya kita ada kongsi kambing, ada 2 orang kongsi kambing. Dan ada 2 kambing kongsi. Kambing ini punya 2 orang, 2 kambing ini punya 2 orang. Dalam arti setiap 1 kambing punya 2 orang, 1 kambing lagi punya 2 orang. Dua-duanya sembeli untuk 2 orang, tidak boleh. Karena tidak utuh 1 kambing. Itu satunya tambah setengah dari kambing ini sama setengah yang di sana. Sampai di situ tidak boleh. Begitulah aturan-aturan di dalam pelaksanaan ibadah. Maka oleh karena itu setiap ibadah harus punya ilmu. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Salat juga fardu in
salat jenazah fardu kifayah. Sama juga pembahasannya. Bagaimana pengertian fardu kifayahnya? Artinya ada seorang salat jenazah untuk semua orang. Artinya dia satu orang, yang lain semuanya gugur, nggak berdosa lagi. Artinya mewakili untuk semuanya. Satu orang salat jenazah sudah mewakili sekampung. Tapi bukan berarti orang yang tidak salat dikatakan itu orang itu salat juga. Enggak. Artinya gugur kewajibannya. Adapun tata cara aturannya harus lakukan aturan salat jenazah. Maka jangan digampang-gampang konflik. Ada orang bilang, jadi saya ulang sekali lagi, ada orang bilang satu kambing untuk satu keluarga, benar. Tapi benarnya gimana? Artinya apa? Satu kambing untuk satu orang, benar juga. Dua-duanya benar. Tetapi dua-duanya punya pengertian yang berbeda. Udah jelas? Begitulah, kan jelas, nggak ada masalah lagi. Dan semuanya punya dalil dan semuanya punya dasar. Dan hal yang telah dilakukan oleh para ulama dari masa lalu, apa yang telah dijelaskan, sebenarnya tidak ada masalah. Cuman yang ada salah paham atau paham salah. Itu aja. Kemudian kita semua ini yang cari ilmu ini, pertama kepada adik-adik semuanya, bahwa hal yang paling beruntung adalah apabila kita mengikuti pendidikan sesuai dengan perintah agama. Islam punya sistem pendidikan dan tata cara pendidikan yang benar, yaitu ilmu yang diajarkan dalam Islam pertama dibagi dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah juga ada dua bagian. Ada yang berkaitan dengan kemaslahatan kehidupan, ada yang berkaitan dengan amal untuk akhirat. Dua-duanya ilmu fardu ain. Yang namanya fardu ain adalah berpahala di saat kita melaksanakannya, berdosa kalau kita tinggalkannya. Fardu kifayah berdosa apabila tidak cukup ukuran kebutuhan ilmu itu untuk kepentingan publik. Ilmu agama yang fardu kifayah harus mencukupi untuk kebutuhan hajat publik. Kalau belum cukup, semua masih berdosa. Misalnya fardu kifayah ilmu kesehatan. Harus ada orang yang mampu menangani kesehatan dengan pengetahuannya untuk kepentingan umat Islam. Kalau belum cukup orangnya untuk menangani persoalan, semua berdosa. Jadi ilmu Islam itu tidak ada dikotomi. Beda berah ini mana nyo ilmu dunia, nyo ilmu akhirat. Kalau ilmu dunia yang fardu kifayah itu menjadi berpahala. Ilmu akhirat yang fardu kifayah juga berpahala. Tetapi yang keliru kadang-kadang ini yang memprihatinkan. Ilmu fardu kifayah berubah menjadi maksiat. Ini yang kurang disadari.
Karena hal yang tersembunyi bahwa tidak semua orang tahu taat itu kadang-kadang berubah maksiat karena ada penyebab dia berubah jadi maksiat. Bandingannya begini. Wudu berpahala enggak? Berpahala. Salat berpahala enggak? Berpahala. Kalau kita salat duluan, wudu kemudian, berpahala enggak? Berdosa? Berdosa. Kenapa berdosa padahal salat? Karena salat tidak wudu dan melakukan wudu setelah salat. Padahal yang namanya wudu adalah sebuah amal kebaikan. Yang namanya salat adalah sebuah amal kebaikan. Dia berdosa karena memutar balik, tidak teratur aturannya. Salah tahapannya. Begitulah orang yang melaksanakan fardu kifayah. Fardu kifayah yang dilaksanakan oleh orang yang belum selesai fardu ain, dia berubah menjadi aktivitas maksiat. Ini yang menjadi masalah. Ini semua orang kadang-kadang bawa hadis. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Tuntut ilmu fardu di atas setiap orang Islam. Siapa yang ngomong? Yang cari ilmu agama juga ngomong itu. Yang cari ilmu fardu kifayah juga ngomong itu. Benar memang. Hadis benar memang. Tetapi bukan untuk Anda kadang-kadang. Hadis itu benar untuk orang lain. Di saat kita mencari ilmu fardu kifayah, bawa hadis. Tuntut ilmu fardu di atas setiap orang Islam. Laki dan perempuan. Benar. Tapi untuk orang, kalau ilmu fardu kifayah, baru fardu dan menjadi taat kalau pelakunya orang yang sudah selesai fardu ini. Inilah yang kadang-kadang maghrur, tertipu karena salah tahapan. Agama itu ada tahapan. Tahapan awal, tahapan selanjutnya. Merubah tertib itu akan menjadi maghrur, salah tanpa terasa, salah tanpa tahu. Orang salat belum tahu ilmu tentang salat. Itu dosa. Karena kewajiban cari ilmu dulu. Bagaimana salat yang diperintahkan. Maka saya yang risih berpikir sekarang. Bagaimana dengan anak-anak kita. Dalam sistem pendidikan negeri kita yang bersyariat ini. Ilmu itu mulia. Tetapi menjadi kotor. Karena salah yang melaksanakannya, yaitu orang-orang yang belum selesai tahapan fardu ain. Korban waktu, korban uang untuk sebuah maksiat yang maghrur. Inilah yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang melakukan kesesatan di dalam dunia, tapi mereka merasakan dirinya, mengira dirinya orang yang berbuat sangat baik. Kenapa? Karena kesalahannya tidak terang benderang. Maka Imam Al-Ghazali membahas tentang bab al-maghrur itu panjang sekali, luas sekali. Tetapi masih banyak yang tidak dibahas katanya. Tidak mungkin, tidak cukup berapa gudang kitab
untuk model-model manusia yang merasa dirinya benar tetapi salah. Inilah butuh ilmu yang dalam dan teliti, dan butuh pembimbing yang cerdas dan bijaksana. Jangan sampai menggiring orang kepada kesesatan. Yang kita giring tidak tahu sesat, yang menggiring juga tidak tahu sudah menyesatkan. Begitulah kira-kira, karena berubah tahapan. Terima kasih, itu saja.